datang di Expots. Nah, kali ini kita akan santai-santai nih ngobrol-ngobrol tentang pendidikan yang ada di SMAK Untung Suropati. Sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Aku Nadine dan di sini akan Expots bareng Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Risnawati. Halo Nadine. Halo semuanya, apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya. Harus semangat di masa pandemi ini, harus banget semangat. Betul. Karena dengan semangat itu bisa meningkatkan imun ya Nadine ya. Jadi nggak gampang sakit gitu. Betul. Jadi kita harus tetap modalnya semangat, jaga prokes, kemudian apalagi vaksin, jangan lupa yang belum vaksin, harus vaksin nih juga, betul. Ya, itu Nadine ya. Oke. Selamat pagi Ibu. Pagi Nadine. Gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat ya, seperti meskipun cuaca juga nggak kurang bagus ya. Tapi tetap ya itu tadi, tetap jaga kondisi ya. Yes. Gimana nih Bu? Kesehariannya selama di masa pandemi ini gimana? Kalau keseharian bulis aktivitas ya kantor, jadi dapat tugas tambahan, tugas kepala sekolah. Selain itu juga tugas pelayanan di gereja. Kebetulan bulis ada di gereja Sakramen Maha Kudus Surabaya, dan menjadi ketua bidang 3. Bu. Bidang 3 itu kalau di struktur DPP itu kerasulan khusus, itu membawai 3 bidang juga, yaitu Komsos, misioner, dan juga si pendidikan. Jadi tidak jauh dari pendidikan, gitu ya. Ya, ibunya sama-sama kayak aku juga sama juga pelayanan di gereja juga. Saya positif ya, tetap bagaimanapun ya. Selama kegiatan itu positif, kenapa kita nggak ngelakuin betul, gitu kan? Betul. Saya penasaran Ibu. Ibu kan menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, itu cita-cita dari kecil atau ada cita-cita lain sih? Kalau cita-cita sih waktu itu enggak ya, karena kan lulus SMA sebenarnya mau masuknya ke jurusan komunikasi. Hanya enggak tahu kenapa orang tua bulis itu maunya hanya disuruh daftar, waktu itu kan bulis dari Jogja nih. Nah, itu suruh daftarnya hanya di IKIP Sanata Dharma. Sekarang menjadi Universitas Sanata Dharma. Nah, itu ya pendidikan untuk guru memang. Jadi sudah mau enggak mau ya daftarnya sudah ke situ gitu ya. Jadi ya akhirnya sudah kuliah dijalani, lulus, dan ternyata lulus tahun berapa bulis ya? Tahun 97. Itu terus berkarya di Surabaya menjadi guru. Berarti sekarang total sudah pengalaman menjadi guru sudah 22 tahun. Udah cukup lama banget ya, lama Bu. Banget. Kamu belum lahir kali ya. Saya masih 15 tahun Ibu. Iya. Kok Ibu kan udah menjabat menjadi kepala sekolah itu baru pertama kali ini atau sebelumnya pernah menjabat Ibu? Sebelumnya sudah pernah. Jadi kalau tugas tambahan kan sebenarnya tugas utamanya guru. Lalu karena mendapat tugas tambahan jadi kepala sekolah. Nah, pengalaman jadi kepala sekolah ini sudah tahun ke-9, mau ke-10. Jadi bulis pengalaman mengajar di SMAK Untung Suropati dulu, itu masuk ke sini tahun 1999. 99. Terus tahun 2013 diangkat kepala sekolah di SMP Santa Katarina Surabaya. Selama 3 tahun, kemudian tahun 2016-2017 sempat di SMPK Untung Suropati 1 tahun. Kemudian 2017 sampai dengan 2021 per Juni kemarin di SMPK Santo Yusuf Tropodo. Nah, tahun ini Juli 2021 sampai nanti 2023 sesuai SK-nya ada di SMAK Untung Suropati. Jadi ini istilahnya kalau boleh sebut ini back my second home. Jadi ini rumah rumah kedua bagi bulis waktu itu, karena kan 14 tahun dia ngajar di sini, kemudian baru dipindahkan untuk menjadi mendapat tugas menjadi kepala sekolah. Puji Tuhan banget ya Bu dipindahkan ke sini. Iya, jadi diputer terus pokoknya. Ibu kan udah menjabat menjadi kepala sekolah udah cukup lama ya Bu ya. Berarti udah merasakan menjabat menjadi kepala sekolah di masa pandemi dan bahkan di sebelum pandemi. Betul. Nah, itu perbedaannya apa sih Bu?
Kalau perbedaannya jelas apa namanya ya? Begitu masa pandemi itu Bulis masih di SMPK Santo Yusuf Tropodo. Tahun 2020 ya, kemarin pandemi itu yang Bulis pikirkan cuma satu. Sekolah tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti. Iya, benar, Artinya benar. meskipun muridnya ada di rumah, tetap bagaimanapun juga kita harus bergerak. Maka mulai muncul merintis membuat studio di SMPK Santo Yusuf Tropodo, dan itu efektif untuk promosi, untuk apalagi ya, untuk kegiatan siswa. Jadi yang semula dari yang online kita pindahkan, yang offline dipindahkan menjadi online, menjadi virtual. Jadi hampir semua kegiatan kita pindahkan, kita pakai media virtual. Karena satu yang Bulis pikirkan, pandemi kita tidak boleh bergerak, tidak boleh berhenti untuk tetap berinovasi, kemudian mencari sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya nggak pernah berhenti gitu loh. Nah itu yang Bulis pikirkan. Jadi kalau sebelum pandemi offline kan kegiatan penyuluhan, kegiatan mungkin retret, rekoleksi, itu kita bisa bertemu dengan siswa. Tapi kalau masa pandemi ini kan nggak mungkin, siswa harus stay, harus di rumah. Ya, harus di rumah. Makanya ya kalau itu tidak dijalankan sayang gitu ya. Iya, sayang banget. Iya, karena murid hanya belajar, hanya PJJ, dan bahkan mungkin PJJ pun itu supaya tidak membosankan bagaimana. Iya, Maka benar banget. bagaimana caranya boleh juga, waduh, guru-guru ini selalu dimotivasi gitu, supaya apa? Supaya mengajar meskipun anak-anak di rumah secara online tetap harus kreatif gitu ya. Jadi dengan kata lain supaya jangan guru-guru ini supaya jangan ini apa namanya, pelajaran offline yang di online kan. Nah itu, tapi itu juga belum berjalan sepenuhnya kali ya itu. Jadi yang jenuh bukan siswa-siswa doang, Betul, guru-guru doang betul. juga gitu ya. Kalau kita lihat guru-guru ini ya juga, waduh, ampun juga ya. Biasanya koreksi di atas kertas bisa dicoret-coret. Ini di file Nah gitu. sekarang harus di-GC. Iya. Terus bagaimana? Itu kan juga ada adaptasi yang luar biasa. Dan saya kalau Bulis bisa bilang salut juga pada guru-guru ini ya. Meskipun ya Bulis yakin itu menjadi kerepotan sendiri gitu loh. Dan memang mau ndak mau gitu kan, mau tidak mau guru-guru pun juga harus berinovasi. Nah kalau yang tidak mau ya sudah, berarti tidak ada sesuatu kan. Nah itu benar. jadi bebannya bukan hanya siswa, tapi kalau mungkin siswa tahu, guru-guru ini juga setengah mati loh ya. Iya benar-benar Gitu. banget. Jadi teman-teman nih, jadi yang jenuh itu bukan siswa doang, tapi guru juga. Jadi jangan merasa, aduh sebagai siswa nih berat banget sih gitu. Betul. Dan guru-guru kan juga punya tanggung jawab, bukan hanya koreksi, Iya. tapi bagaimana dia harus mengemas pembelajaran. Nah itu, jadi banyak banget Nah, perubahannya, tapi lama-lama menjadi kebiasaan juga akhirnya jadi kan, dengan bahkan- pandemi ini kan. bahkan ada anak-anak, aduh udah nyaman nih online gak mau offline. Ada yang sampai kayak Iya, gitu Ibu. bener. Kalau disuruh milih mungkin bisa pilih online aja Bu, gitu kan? Iya. Karena apa? Bangun tidur, langsung nggak usah mandi, ganti seragam, sudah bisa ikut pelajaran. Iya Ya. bener banget gitu. Itu ya. Iya. Terus aku mau tanya lagi Bu tentang PTM. Katanya ada Januari ini Yap, 2022 betul. atau semester genap itu ada PTM. Nah, apa aja yang udah dipersiapkan? Yang jelas sekolah mempersiapkan dari sisi sarana. Sarana yang dimiliki sekarang ini sebelum PTM, maka Bulis coba gimana ya supaya awal kalau kita tidak merancang menjadi pembelajaran yang hybrid, itu berarti harus 2 sesi kan. Iya. Guru dua kali mengajar. Jadi pagi melayani anak-anak yang offline, kemudian setelah itu guru melayani anak-anak yang online. Nah ini kan tidak efisien dari sisi waktu. Iya. Jadi Bapak Ibu guru ini kan harus mengajar 2 kali kan. Nah maka kita berpikir pakai alat yang ada, kita coba rancang per kelas itu pakai hybrid. Jadi guru-guru sudah bisa melayani yang offline sekaligus online ini. Tapi nanti untuk PTM semester 2 yang wajib masuk itu kelas 12. Jadi kelas 12 enggak kenal hybrid tapi offline full. Oke,
Oke, jadi semuanya Iya. yang offline itu kelas 12 ya Bu ya? Kelas 12. Kenapa? Karena kelas 12 mau persiapan ujian. Belum nanti persiapan ke SNPTN gitu iya, kan. bener banget. Iya. Nah, yang nanti kita atur yang masih separuh-separuh itu yang kelas 10 dan kelas 11. Berarti ada Gitu. 2 sesi gitu ya Bu ya? Jadi yang kelas 10 11 ini gantian masuknya. Senin Selasa kelas 10, Rabu Kamis kelas 11. Lalu oke. Jumatnya terus gimana Bu? Apa libur? Enggak, tapi PJJ. Oke, PJJ biasa ya. PJJ biasa tetap sama. Tapi kan mungkin ada perubahan ya. Karena kan kalau kita lihat kalau sejauh orang tua tidak mengizinkan ya enggak bisa. Siswa akan masuk untuk ikut PTM terbatas juga nggak bisa. Jadi Gitu. harus persetujuan orang tua Iya, dulu ya Bu? betul. Karena yang pegang kendali adalah orang tua. Lalu di samping itu sekolah juga siapkan, nanti ditambah lagi sarana untuk wastafel, untuk cuci tangan, kita akan tambah lagi karena dengan sekarang ini kita masih kurang. Nanti kita akan tambah lagi 10 wastafel lagi gitu ya. Ya itu sih persiapannya, selain juga nanti karena sekolah juga sudah membentuk tim satgas juga. Jadi tetap nanti kita akan melihat kesiapan anak-anak ya harus disiapkan apa aja. Nah ini bawa masker double, kemudian membawa hand sanitizer, terus bawa bekal makan sendiri karena kantin tidak akan dibuka kalau anak-anak PTM gitu. Jadi PR juga buat mama-mamanya ya. Iya, PR banget Bu, harus bangun pagi. Harus bangun pagi nyiapin bekal kan. Ya itu dia. Terus nih Bu, kan bentar lagi ada siswa baru atau PPDB nih Ya, Bu. betul. Harapannya apa sih Bu buat tahun selanjutnya ini? Kalau harapannya ya yang jelas selalu PPDB itu selalu kita sukseskan supaya apa? Supaya mencapai target. Gitu ya. Jadi bagaimana kita akan mempromosikan sekolah supaya siswa yang akan masuk, siswa kelas 9 terutama atau orang tua itu memilihkan sekolahnya untuk jenjang SMA-nya ke SMA Katolik Untung Suropati. Maka ini pun juga nggak mudah, tapi bagi Bulis sekarang ada di SMA itu ada perbedaan. Kalau waktu Bulis di SMP mayoritas yang bikin video, bikin kegiatan itu gurunya. Kalau di SMA kan sudah ketemu nih, ibaratnya bakat minatnya sudah ketemu, benar-benar. maka sangat membantu untuk promosi. Gitu. Ya, contohnya kayak ekspos ini Bu, ya. Ekspos ini sudah luar biasa loh. Ya, zaman dulu masih ekspos itu sasarannya bikin majalah. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kan berkembang dan Bulis yakin anak-anak siswa-siswa sekarang ini secara IT lebih canggih dari gurunya. Ya, benar. Nah, gitu kan. Karena ibaratnya pegang gadget itu sudah umum ya dan itu kadang waduh nggak bisa dipisahin, kadang gitu ya. Iya. Gitu Nah, sih. Apa sih Bu? Ada nggak sih sesuatu yang baru buat tahun ajaran baru ini? Kalau sesuatu yang baru kita masih mengikuti kurikulum. Karena kurikulum pun juga pada akhirnya nanti akan ada perubahan lagi kurikulum. Kalau ndak keliru ini kurikulumnya kurikulum prototype. Jadi kalau 4 tahun yang lalu SMA ada beberapa SMA itu yang bikin SMA double track. Nah, SMA double track itu apa? Ada kegiatan ekstrakurikulernya itu membekali siswa supaya apa? Nanti lulus itu punya bekal, punya sertifikat untuk bisa digunakan bekerja. Karena kalau SMA itu sasarannya kan lulus SMA harusnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tapi kenyataannya data yang kita miliki tidak semuanya melanjutkan. Karena mungkin juga masalah yang bekerja. Nah, maka sebenarnya kalau Bulis punya impian untuk sekolah ini ya membekali hal seperti itu. Tapi kalau balik ke kurikulum yang baru, nah ini kemungkinan jadi jurusan itu tidak hanya IPA IPS tapi ada jurusan vokasi. Nah seperti itu. Nah ini masih dalam pemikiran ya. Semoga nanti ya kalau nilai jualnya apa sih Bu SMA Katolik Untung Suropati ini? Ya kita mengedepankan ya memang ya kita sebagai sekolah Katolik ya kita ada nilai-nilai yang dihidupi. Jadi mengajarkan siswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Iya,
gitu. Nah, tadi kan Ibu ngomongin soal jurusan vokasi kan, Bu. Ya. Nah, itu bisa dijelasin gimana sih, Bu? Kalau jurusan vokasi itu sudah memiliki kecakapan, memiliki Oke. keterampilan. Misalnya nanti dibukanya vokasinya apa? Oh, multimedia misalnya, atau mungkin tata boga, Oke. atau mungkin juga tata kecantikan. Nah, sebenarnya kalau programnya BULIS inginnya yang terdekat itu mau coba mengadopsi membuat sekolah SMA double track. Tapi nanti kita akan melihat dulu kurikulumnya yang baru. Nah, ini jadi tidak pernah berhenti. Gitu ya. Nah, Bu, kesan pesan buat murid-murid SMA Kauntung Suropati ini apa sih, Bu? Kalau kesan yang BULIS dapat, karena ini sebenarnya mengobati kerinduan BULIS ya untuk bertemu lagi, mengajar kembali dengan anak-anak SMA. Oke. Maka kalau pesannya BULIS ya selalu tetap mencari kegiatan yang positif, kemudian juga selalu berinovasi dan juga punya komitmen. Komitmen itu penting. Penting sekali komitmen, dan kita harus punya brand kita apa ya, yaitu yang membuat kita supaya gini, aduh kalau aku males, sukanya telatan, ya wes brandnya anti telat. Nah kayak gitu. Jadi memang komitmen itu butuh dan harus dihidupi. Kalau menurut BULIS itu. Jadi kalau tanpa itu nanti kita gampang, anak-anak ini nanti kebawa arus. Ya semacam mau pilih setelah ini aku mau kuliah di mana ya, misalnya seperti itu. Nah kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya komitmen, paling kan ikut-ikut Ya, ikut-ikut temennya, teman gitu. Iya. Lalu kalau pesannya, tadi pesan sudah ya. Kesan, kalau kesannya sekarang ini dibandingkan zamannya BULIS dulu mengajar, anak-anak sekarang ini lebih kreatif. Oke. Iya. Jadi sudah bisa mengembangkan. Berarti sebenarnya kurikulum yang diminta untuk diberikan oleh anak-anak, bagaimana siswa itu bisa berpikir kreatif, inovatif, dan juga kritis. Jadi kita itu harus kreatif, inovatif, sama apa lagi, Bu? Berpikir kritis. Kritis, karena Iya. berpikir kritis itu penting. Jadi biar kita nggak harus ikut terarus sama zaman-zaman sekarang. Betul. Dan gitu. juga satu hal yang perlu diingat adalah ya iman. Ya. Iman penting penting banget. Karena apa? Pendidikan utama dan pertama itu dari keluarga. Nah, sebenarnya porsi pendidikan itu kalau di sekolah, katakanlah kalau kita offline paling hanya 8 jam ya berada di sekolah, tapi dari 24 jam itu adalah keluarga. Maka BULIS pun selalu juga terbuka pada komunikasi, terutama dengan orang tua. Nah, ini yang menurut BULIS kunci keberhasilan sekolah. Jadi sekolah kalau hanya pinter saja kan secara kognitif, apalagi kalau dari sisi sikap, akhlak ini juga kurang ya sama aja gitu ya. Oke. Makasih banget, Bu, kesan-kesannya pasti didengar banget sama murid-murid SMA Kauntung Suropati ini. Dan terima kasih Ibu udah hadir, udah ngeluangin waktu, makasih banget. Sama BULIS juga gitu. Ya senang juga. Maka BULIS sebenarnya pengennya rancang podcast ini gantian ya. Di sini setelah gurunya, habis ini siapa lagi ya. Mungkin suatu saat bisa deh undang alumni ya. Oke, siap Bu. Gitu. Karena alumni juga mereka seneng loh ya, ibaratnya gitu. Oke. Ya, undang gitu. Oke. Dan sekian Expots kali ini teman-teman. Jangan lupa buat taatin prokes karena kita bentar lagi PTM nih, jadi harus vaksin gitu ya Bu ya. Iya, harus betul. Penting banget buat taatin prokes. Dan untuk podcast kali ini diambil yang positifnya aja teman-teman. Misalnya kalau ada yang negatif udah dibuang aja. Nah, sekian buat kali ini dan terima kasih. See you on the next podcast.